Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Cara merangsang pertumbuhan akar-akar baru pada anggrek panda itu cukup mudah triknya, jadi gak perlu yang aneh-aneh. Triknya sangat mudah banget. Caranya mudah banget. Contohnya yang ini seperti ini ya. Awalnya tanpa akar, ini akar barunya sudah keluar, sudah panjang, lumayan panjang. Nah seperti ini lor, tinggal dikasih pelembab aja, kasih tambahan pelembab seperti ini barang sisa penjualan yang kurang bagusnya saya recovery lagi seperti ini. Kita kasih tambahan pelembab. Ini udah agak lama ya tuh, akar barunya udah panjang-panjang. Yang akar dari akar lama juga tumbuh lagi akar baru seperti ini. Aduh susah wih. Nah ini dari akar lama tumbuh lagi akar baru, kasih pelembab aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi udaranya harus bagus. Kalau bisa digantung, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang bagus, karena tanpa itu akan lambat pertumbuhan akarnya. Selain kelembaban yang tepat, juga sirkulasi udara. Contohnya yang sebelah sini. Nah ini lama, sama bukan lama sama yang tadi. Ini sama umurnya. Yang ini akar barunya belum seberapa banyak. Tuh lihat ya, ini masih akar-akar lamanya, belum ada akar baru. Pada sama umurnya. Ini sisa penjualan yang kurang bagusnya saya simpan. Kalau yang digantung dan dikasih pelembab, dia cepat banget pertumbuhan akar barunya seperti ini. Jadi untuk panda gak perlu khawatir, kan dia tanpa media pun bisa. Cuman kalau merangsang pertumbuhan akar baru, dikasih seperti ini aja biar lebih cepat pertumbuhan akarnya. Biarpun nanti dia tidak merambat ke sini ke media tanam, tapi dia ada kelembaban yang pas atau bisa menjaga kelembaban untuk pakai sabut kelapa seperti ini. Pelembabnya boleh dari apa aja, boleh pakai sabut kelapa, boleh pakai mos hitam, mos putih, tidak masalah. Yang penting ada pelembab seperti ini ya, dan usahakan digantung atau ditempatkan pada sirkulasi udara yang bagus. Yang ini tidak ada akar baru di bawah, tapi di atasnya keluar tuh ini. Jadi ini membantu banget kelembaban untuk merangsang pertumbuhan akar-akar baru pada anggrek panda seperti ini. Pada renantera juga sama. Pada renantera nanti sebelah sana. Ini pada renantera saya beri pelembab juga seperti ini, karena rencananya mau diperbanyak. Nah, nanti kalau sudah akarnya bagus di sini, saya potong di sini biar bawahnya tumbuh tunas lagi. Kalau biasanya kalau dipotong nanti tumbuh lagi tunas baru. Dan ini bisa seperti ini untuk perbanyakannya. Yang cara aman ya, cara cepatnya bisa juga dipotong 2 ruas atau 3 ruas nanti disemai, itu bisa. Tapi lebih amannya seperti ini, nunggu dulu akar baru. Ketika akar baru udah keluar, dipotong dan dipindahkan ke tempat yang baru, jadi tidak stres, dia langsung jalan karena udah ada akarnya. Kalau dipotong-potong, di cutting seperti ini 2 ruas atau 3 ruas bisa lebih banyak, cuman memang lebih lama, lebih lambat pertumbuhannya. Kalau seperti ini dia lebih cepat, nanti tang atas ini udah gede, udah siap bunga kalau akarnya udah banyak ya, tinggal nunggu akar banyak. Kita coba cek dulu perakaran di dalamnya seperti apa. Awalnya seperti ini, tidak ada akar, saya bungkus, mudah-mudahan keluar akar yang bagus, dan dibungkusnya di atas akar terakhir. Nah ini nih, ini akar yang terakhir di sini. Biasanya di atasnya keluar akar baru. Kalau untuk renantera dia kan berurutan ya, nggak seperti panda yang tadi dia langsung di atas. Kalau ini mah nggak berurutan, dari bawah dia nanti di sini keluarnya. Kalau dirangsang pertumbuhan akar di sini agak lambat pertumbuhan akarnya, dia lebih cepat pertumbuhannya dari sini berurutan dari bawah ke atas. Kita coba buka dulu. Nah ini lor, kita buka. Ini pelembabnya pakai sabut kelapa ya, dan mos hitam. Oh, akar-akarnya udah mulai nonjol-nonjol perakaran barunya. Ini juga sama sebelah sini nih. Nah, nanti dia tumbuh akar panjang. Kalau sudah panjang bisa kita potong dan pindah tanam ke tempat yang baru. Gak susah sih kalau merangsang perakaran pada panda atau renantera seperti ini.
Yang penting dikasih kelembaban yang pas aja, dan juga sirkulasi udara yang bagus, karena tanpa sirkulasi udara yang bagus akar mudah membusuk. Jadi seperti itu. Pada tanaman yang lain juga sama, pada anggrek dendrobium ini juga tuh akar barunya udah bagus. Ini kasih pelembabnya emas di sini ya, saya kasih emas putih. Nah di sini akar barunya udah keluar. Jadi seperti itu. Jadi yang penting banget kelembaban dan sirkulasi udara pada tanaman anggrek, terutama pada anggrek dengan tipe epipit. Ini juga sama panda. Panda kan kebanyakan tanpa media, cuma saya beri pelembab, yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Nanti akar barunya keluar seperti ini, gak apa-apa. Kalau panda memang tipenya seperti ini, dia suka menggantung. Ini panda mini ya, akar barunya tumbuh subur dan gampang banget perbanyakannya. Kalau pada anggrek yang lain kurang lebih sama. Lo di guys ini lur, udah mekar, bentar lagi full mekar cak asli. Yang ini dendrobium juga sama, dendrobium sirkulasi udara yang bagus dan kelembaban itu intinya. Pupuk belakangan. Nah, kalau pemupukan diberi pupuk pertumbuhan aja pada masa seperti ini. Setiap 1 minggu sekali intervalnya, jangan terlalu sering. Akar-akar barunya mantap. Kalau yang ini kan demennya atau sukanya lebih terang, saya kasih media tanam yang poros, sedikit moss, dan banyakannya media tanam yang keras dan poros, tapi disiram setiap hari. Kalau telat nyiram kasihan kalau seperti ini karena gampang kering. Ini juga sama tuh, udah mulai keluar lagi akar barunya. Jadi seperti itu lur, udah ribet sih. Yang penting kelembaban dan sirkulasi udara itu sangat penting untuk anggrek dengan tipe epipit atau yang habitat aslinya menempel di pohon. Kecuali pada anggrek tanah memang tipenya seperti itu, seperti cymbidium. Kalau cymbidium perlu sirkulasi udara juga, cuman gak sebagus gak kayak anggrek epipit. Jadi karakternya seperti itu, dikasih media tanamnya yang poros aja. Pot seperti ini gak apa-apa karena memang tipenya anggrek tanah. Untuk cymbidium chain ruby yang ini, chain ruby, kasih kelembaban yang tepat. Atasnya saya kasih ini ya, diberi sebut kelapa, tambah sebut kelapa buat menjaga kelembaban. Soalnya ini di dataran rendah suhunya cukup panas, jadi saya tambahkan ini untuk menjaga kelembaban dan juga biar poros tentunya, biar gak terlalu padat. Pertumbuhannya lumayan segini mah. Biasanya chain ruby cymbidium seperti ini dia bagus atau subur di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah ya harus agak ekstra perawatannya karena memang tipenya dia di dataran tinggi untuk pertumbuhan optimalnya. Tapi di dataran rendah pun bisa hidup subur, tumbuh subur dan berbunga. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.